Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, ilmu, dan kesempatan untuk terus belajar. Perkenalkan, nama saya Gia, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 1. Adapun maksud dan tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah tafsir dan hadis ekonomi. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memahami ekonomi tidak hanya dari segi materi, tapi juga dari sudut pandang yang lebih luas yang mencakup etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam Al-Quran dan hadis, terdapat banyak petunjuk yang mengatur hubungan ekonomi antar sesama, seperti pengelolaan zakat dan prinsip keadilan sosial. Berikut beberapa ayat Al-Quran mengenai ekonomi. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu bai'a wa harrama riba. Wa man za'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu masalam. Wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit atau gila. Yang demikian itu karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi perbuatan riba, maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tafsir dari ayat ini adalah mengingatkan bahwasannya riba atau bunga atau keuntungan yang diperoleh tanpa adanya kerja atau pertukaran barang secara nyata adalah haram dalam Islam. Jual beli yang sah harus didasarkan pada transaksi yang adil dengan adanya pertukaran barang atau jasa yang jelas. Maka riba dapat merusak moral keadilan dalam masyarakat serta menyebabkan ketimpangan ekonomi yang merugikan banyak orang. Surat selanjutnya, ayat Al-Quran selanjutnya adalah surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang yang fakir, miskin, amil atau pengelola zakat, mu'alaf untuk membebaskan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan yang tidak dapat kembali pulang ke kampung halamannya sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tafsir dari ayat ini adalah, ayat ini menjelaskan tentang siapa yang berhak menerima zakat yang merupakan salah satu pilar ekonomi dalam Islam. Zakat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mengurangi kemiskinan. Pendistribusian zakat harus tepat dan sesuai dengan kategori yang disebutkan dalam ayat ini sebagai cara untuk memperbaiki perekonomian umat. Untuk ayat selanjutnya atau ayat terakhir yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza tulu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awwazanuhum yukhsirun. Yang artinya kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tafsir dari ayat ini adalah untuk mengingatkan umat Islam untuk jujur dalam bertransaksi perdagangan. Kecurangan dalam menakar dan menimbang dapat
dapat menimbulkan atau merugikan pihak lain dan dapat merusak keseimbangan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa keadilan dalam perdagangan sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Demikian 3 ayat Al-Quran mengenai ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.